La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Ibu-ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar tentang akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di kitab ini ada 18 akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum akhlaq." Ya, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling bagus akhlaknya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, yang paling baik di antara kita adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tapi kata Nabi, yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, buruk amalannya. Itu kata Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqa." Yang aku paling cintai di antara kalian adalah yang paling bagus budi akhlaknya. Jadi akhlak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Ini mengatakan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati fati qaimil laili shaimin nahar." Sungguh seseorang dengan budi pekertinya yang bagus bisa menyamai derajat orang-orang yang qiyam di waktu malam dan siam di siang hari. Jadi orang yang akhlaknya baik itu derajatnya bisa mengalahi orang-orang yang sholat tahajud malam dan orang-orang yang sering siam puasa di siang hari. Itu akhlak. Karena di antara kita masih banyak akhlak-akhlak yang kurang pas. Apalagi di sekolahan-sekolahan sekarang yang formal jarang mempelajari tentang akhlak. Makanya anak-anak kita sekarang banyak melawan dengan orang tua. Gak ada toto kromo atau sopan santunnya. Maka kita sebagai orang tua, mari kita didik sendiri, diajari di rumah kita masing-masing untuk menjadi anak-anak yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, dan bisa menghargai sesama manusia. Ini yang pertama adalah akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'malis salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah." Seutama-utama amal kebaikan adalah salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada beliau agar diperbolehkan untuk berjihad. Maka beliau bertanya kepada lelaki tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu anak laki-laki itu menjawab, "Benar ya Rasulullah." Jawab lelaki itu. Beliau pun bersabda, "Mohonlah izin kepada kedua orang tuamu, kemudian berjihadlah bersamaku." Kita kalau mau berjihad di jalan Allah, minta izin kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak mengizinkan, jangan ikutlah berjihad,
karena pasti kita matinya di situ pun matinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua orang tua kita tidak ridho apa yang kita lakukan. Tapi insya Allah apapun yang diridhokan oleh orang tua kita melakukan kebaikan, itu adalah insya Allah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tentang akhlak yang baik, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, akhlak yang baik adalah itu menyambung silaturahim, akhlak yang bagus dan bertetangga yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silaturahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammir naddiyar wa yazidna fil a'mar. Silaturahim, akhlak yang bagus dan bertetangga yang baik akan menyejahterakan rumah tangga dan memanjangkan umurnya. Jadi kita kalau sering silaturahim, datang ke saudara-saudara kita sesama muslim, itu adalah akhlak yang baik. Dan kita mengunjungi tetangga kita, menjaga harta tetangga kita, itu adalah akhlak yang baik. Tapi faktanya di lapangan, banyak di antara kita dengan tetangga kita tidak kenal, dengan tetangga kita tidak pernah teguran. Itu fakta yang di lapangan. Maka kita sebagai hamba Allah yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kanan kiri kita, kepada saudara-saudara kita, dan datangi mereka untuk silaturahim. Di situ saling kita diperintahkan untuk saling menghadiahi satu sama lain. Insya Allah di situ akan timbul rasa cinta. Kalau kita sudah bertetangga dengan baik, insya Allah di hari saat kelak kita akan selamat. Karena yang ditanyakan itu tentang tetangga kita. Bahkan kalau kita memasak pun, kalau tetangga kita bau masakan itu diperintahkan untuk memberinya. Walaupun masakan kita tidak banyak, suruh membanyakin kuahnya, dan kuah itu suruh ngasih tetangga kita. Segitunya kita perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu akhlak yang baik. Kalau kita dengan tetangga kita belum kenal, masih mendengki, iri dengki, berarti akhlak kita belum baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk membeneri, untuk mengajak tetangga kita untuk saling berbuat baik dan berusaha untuk silaturahim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memelihara anak yatim dan menyantuninya. Jadi akhlak yang baik itu termasuk memelihara anak yatim dan menyantuninya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi lahu auli khairi anna wa huwa kahataini fil jannah wa asara bis sababati wal musta. Pemelihara anak yatim baik dengan hartanya atau dengan harta orang lain, maka aku dan dia seperti dua jari ini di dalam jannah. Beliau pun memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Ya begini. Jadi kata Nabi, orang-orang yang memelihara anak yatim, membantu anak yatim, masih makan anak yatim, insya Allah orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, bahkan akan berjajar nanti di surganya oleh sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di yayasan ini ada pondok anak yatim. Berusaha untuk memberikan kepada mereka makanan, minuman atau saku. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mengurus anak yatim.